Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafasari, NIM 2405330 dari kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan materi itu administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses pengelolaan mulai dari perencanaan, penggadaian, pendistribusian, pemeliharaan, hingga penghapusan berbagai fasilitas dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Pengelolaan sarana dan prasarana ini bertujuan agar proses pendidikan di sekolah dapat berjalan lancar, efisien dan efektif. Sarana pendidikan mencangkup segala alat dan perlengkapan langsung yang digunakan dalam proses belajar, misalnya buku, papan tulis, alat peraga, laboratorium, komputer, dan bahan ajar lainnya. Sarana ini memiliki peran penting karena secara langsung membantu peserta didik dalam memahami mata pelajaran. Sementara sarana pendidikan mencakup fasilitas tetapi sangat mendukung proses pembelajaran seperti gedung sekolah, rumah kelas, halaman, jaringan listrik, serta lingkungan sekolah yang bersih dan aman. Tujuan utamanya dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efisien sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar dan aman, baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Adapun fungsi dari administrasi sarana prasarana, yang pertama itu adalah perencanaan kebutuhan. Tahap ini merupakan proses mengidentifikasi dan menentukan jenis serta jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Contohnya itu, misalnya di sekolah melakukan perencanaan pembelian alat laboratorium kimia. Baru untuk mendukung kegiatan praktikum, perencanaan yang baik akan membantu sekolah menyesuaikan antara kebutuhan, anggaran, dan tujuan pendidik. Yang kedua itu penggadaian. Setelah kebutuhan direncanakan, langkah berikutnya adalah penggadaian, itu proses memperoleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan melalui pembelian atau bantuan dari pemerintah, misalnya sekolah mengadakan meja dan kursi untuk ruang kelas. Penggadaian harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur agar fasilitas yang diperoleh memiliki kualitas baik dan tahan lama. Yang berikutnya itu yang ketiga, yaitu pendistribusian dan penggunaan. Tahap ini bertujuan untuk menyalurkan sarana dan prasarana kepada pengguna baik guru maupun siswa dan memastikan bahwa sarana barang tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, pembagian alat peraga ke setiap ruang kelas disesuaikan dengan jadwal pelajaran. Proses distribusi yang baik memastikan agar tidak ada fasilitas yang menumpuk di satu tempat atau terpakai dengan optimal. Yang keempat itu adalah pemeliharaan dan inventarisasi. Pemeliharaan berarti merawat dan menjaga kondisi seluruh sarana dan prasarana agar tetap baik, berfungsi, dan tahan lama. Inventarisasi dilakukan dengan cara mencatat seluruh barang dalam buku atau sistem inventaris agar mudah dilacak dan dipantau. Contohnya itu pengecekan berkala terhadap komputer di laboratorium dan pencatatan hasilnya dalam daftar inventaris sekolah. Perawatan yang rutin akan mencegah kerusakan dan memperpanjang usai usia pakai
di fasilitas sekolah. Yang kelima itu adalah penghapusan dan penggantian. Tahap ini dilakukan dengan cara menghapus barang-barang yang rusak, tidak layak pakai atau sudah usang, dan menggantinya dengan peralatan baru agar efektivitas kegiatan belajar tetap terjaga. Sebagai contoh, sekolah mengganti proyektor yang rusak dengan perangkat baru yang lebih baik dan canggih. Dengan adanya penggantian ini, kualitas proses pembelajaran tetap terjaga dan tidak terganggu oleh fasilitas yang tidak berfungsi. Nah, yang selanjutnya itu adalah relevansi dengan profil kelulusan. Pemahaman tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan sangat penting bagi calon pendidik maupun pengelola lembaga pendidik. Hal ini karena seorang pendidik tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga harus mampu mengelola fasilitas belajar agar pembelajaran berjalan efektif. Yang pertama itu membekali kemampuan manajerial, yaitu kemampuan untuk mengatur, mengelola, dan memelihara fasilitas belajar secara tertib, efisien. Guru yang mampu mengelola sarana dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, produktif. Yang kedua itu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pemanfaatan aset lembaga pendidik seperti menjaga kebersihan dan keamanan ruang belajar. Yang ketiga itu mempersiapkan lulusan agar mampu mengelola sarana belajar di lembaga privat seperti bimbingan belajar atau bimbel, atau lembaga kursus, peralatan, dan ruang belajar yang dikelola dengan baik akan menentukan keberhasilan kegiatan belajar di sana. Keempat itu yaitu membentuk karakter peduli lingkungan belajar calon pendidik. Lihat peka terhadap pentingnya menciptakan satu suasana kelas yang aman, bersih, dan nyaman bagi peserta. Nah, jadi kesimpulan dari ini saya simpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah bagian dari sekolah. Melalui pengelolaan yang baik, seluruh kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan menyenangkan. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu menjaga dan memanfaatkan fasilitas pendidik dengan bijak agar proses pembelajaran mencapai hasil yang maksimal. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.